Sang Kucing Emas. Di suatu kerajaan Magadha, ada tukang kebun yang selalu memeriksa kebunnya setiap hari dan menghitung buah-buahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Astaga, buahnya berkurang. Aku harus laporkan kepada raja. Harus lapor. Yang mulia, buah di kebun buah telah berkurang. Bagaimana bisa? Kamu harus patroli nanti malam. Baiklah. Tukang kebun ini pun menyuruh anak pertamanya untuk patroli nanti malam di depan kebun, agar mengetahui siapa penculik buah itu. Saat hari sudah malam dan saatnya anak ini berjaga di kebun. Tapi bukannya berjaga, anak ini malah ketiduran di kebun. Hari sudah pagi dan tukang kebun kembali memeriksa kebunnya. Saat dia menghitung, ternyata 1 buah menghilang kembali. Dia pun melaporkannya kepada raja. Raja, 1 buah telah kembali hilang. Raja, 1 buah telah hilang. Aku akan menyuruh anak keduaku untuk berjaga lagi di malam ini. Hari pun telah malam, saatnya anak kedua ini berjaga. Tapi sama seperti kakaknya, dia pun ketiduran saat berjaga di malam hari. Hari sudah pagi dan tukang kebun memeriksa kembali kebunnya. Dan ternyata 1 buah menghilang lagi. Dia pun langsung melaporkan kepada raja. Raja, 1 buah telah menghilang lagi, Raja. Astaga, kamu ini bagaimana? Maafkan aku, Raja. Aku akan menyuruh anak ketigaku untuk berjaga di malam ini. Malam telah tiba, saatnya anak ketiga ini untuk berjaga di malam ini. Dia mondar-mandir untuk mengetahui siapa penculik apel-apel ini. Tiba sekitar jam 12 malam, ada kucing yang menggigit-gigit apel ini. Anak itu pun melihat si kucing dan akan menembaknya. Tapi kucing berhasil kabur. Kucing itu memang berhasil kabur, tapi dia meninggalkan bulu emasnya. Anak itu pun memberitahukan kepada ayahnya bahwa penculiknya adalah seekor kucing emas. Lalu mereka memberitahu kepada raja bahwa penculik apel itu adalah seekor kucing emas. Raja pun berkata, kucing emas lebih berharga daripada sebuah apel. Aku ingin menemukan kucing itu. Lalu anak pertama mengajukan diri untuk menemukan kucing emas itu. Anak pertama itu pun pergi ke hutan untuk mencari kucing emas. Di perjalanan dia bertemu dengan seekor rubah. Dia mengeluarkan pistolnya untuk menembak si rubah itu. Lalu rubah pun berkata, jangan tembak aku, karena aku akan memberitahumu jalan untuk menemukan sang kucing emas. Lalu, dengarkan aku, kau akan sampai di suatu jalan. Di jalan itu ada 2 rumah yang berhadapan. Yang satu rumahnya mewah dan yang satu rumahnya seperti gubuk. Pilihlah rumah gubuk untuk menginap sehari. Namun anak itu berpikir, apa yang bisa dilakukan hewan buas dalam hal ini? Dia pun menembak sang rubah. Tapi sang rubah berhasil untuk menghindari pistolnya. Anak itu pun akhirnya sampai di 2 penginapan. Yang satu mewah dan yang satu seperti gubuk. Dia pun memilih
penginapan mewah. 2 hari telah berlalu, tapi anak itu tidak juga pulang. Akhirnya ayahnya mengirim anak kedua untuk mencari sang kucing emas. Anak itu mengunjungi jalan yang sama dengan yang dilewati oleh anak pertama. Di perjalanan, dia bertemu lagi dengan seekor rubah. Dia langsung mengeluarkan pistolnya. Lalu rubah itu pun berkata, "Jangan tembak aku, karena aku akan memberitahumu jalan menuju sang kucing emas. Lalu, kau akan bertemu dengan 2 penginapan. Yang satu mewah dan yang satu lagi lusuh. Kau pilihlah yang lusuh untuk menginap. Lalu aku akan memberitahumu kegiatan selanjutnya." Tapi anak ini pun berpikir yang sama dengan kakaknya. Mana mungkin rubah ini bisa tahu? Anak ini pun menembak sang rubah. Tapi rubah telah berhasil menghindari pelurunya. Jadi anak ini menembak sang rubah, tapi rubah berhasil menghindari pelurunya. Dia pun datang di 2 penginapan, yang satunya mewah, yang satunya lusuh, dan kakaknya memanggilnya. Jadi dia memilih penginapan yang mewah ini untuk menginap. 2 hari pun telah berlalu, dan anak pertama, anak kedua itu tidak kembali-kembali. Ayahnya pun mengirim anak ketiga untuk mencari sang kucing emas dan juga kakak-kakaknya. Anak itu berjalan di perjalanan yang sama dengan kakak-kakaknya. Dan di perjalanan, dia bertemu dengan seekor rubah lagi. Dia pun diberi nasihat yang sama seperti kakak-kakaknya. Anak ini pun berkata, "Terima kasih rubah karena telah memberitahuku. Ikutlah denganku, aku akan memberitahumu jalannya agar lebih cepat." Anak ini pun datang di 2 penginapan. Kakak-kakaknya memanggil dari situ, tapi dia mengacuhkannya dan masuk ke penginapan yang lusuh ini. Anak ini pun tidur sepanjang malam Dia tertidur di sini sepanjang malam. Hari sudah pagi dan dia pun terbangun. Anak ini pun bangun dan mendengar nasihat baru dari sang rubah. Sang rubah berkata, "Nanti kau akan bertemu dengan suatu istana. Di sana penjaganya tertidur lelap. Abaikan saja mereka dan masuk ke istana itu. Lalu kau akan melihat 2 sangkar. Yang satu berisi kucing emas, tapi sangkarnya terbuat dari perak. Yang satu sangkarnya terbuat dari emas. Jangan coba-coba untuk menukar sangkar. Langsung saja ambil kucing itu." "Baiklah rubah." Dan rubah pun memegang tangan anak ini agar lebih cepat sampai. Pun sampai di istana itu. Rubah berkata, "Silahkan masuk." Anak ini pun masuk. Dia menemukan beberapa penjaga tertidur. Anak ini telah sampai di 2 sangkar, tapi dia menginginkan sangkar emas. Dia pun menyentuh sangkar emas dan kucing itu berbunyi, "Meow! Meow! Meow!" Membangunkan semua penjaga. Anak ini pun berlari. Anak ini berhasil ditangkap oleh para penjaga. Dia dibawa kepada raja. Raja pun memberikan hukuman mati. "Tolong ampuni aku, raja yang baik." Raja itu pun berpikir, "Baiklah, kau akan diampuni dengan satu syarat. Bawakan aku kuda emas, maka aku akan memberikanmu sang burung emas." "Baiklah." Laki-laki itu pun berlari menuju rubah. Rubah itu pun berkata, "Kau lihat apa yang terjadi saat kau tidak mengikuti perintahku. Tapi karena kau anak baik, aku akan terus membantumu. Nanti kau akan datang di suatu istana. Di sana ada kuda emas.
Di sampingnya ada penjaga yang tertidur lelap. Ingat, ambillah pelana yang terbuat dari bahan biasa. Jangan mengambil pelana yang terbuat dari emas. Baiklah, Rubah. Rubah itu pun memegang tangan anak ini dan membawanya ke istana itu. Semua berjalan lancar hingga pemuda ini bertemu dengan kuda emas. Tapi saat dia ingin mengambil pelana, dia berpikir, pelana emas ini akan lebih cocok jika dipakai oleh kuda emas. Lalu dia menyentuh pelana emas dan kuda emas pun bersuara. Sehingga membangunkan penjaga kuda emas ini. Penjaga ini pun membawa pemuda ini kepada raja yang mempunyai kuda emas itu. Raja itu marah dan akan menghukum mati pemuda ini. Tetapi pemuda ini pun memohon kembali kepada raja. Ampuni aku, raja yang baik. Raja itu pun berpikir, baiklah, aku akan mengampunimu, tapi dengan satu syarat. Kau harus membawakanku seorang putri yang cantik, lalu aku akan memberimu kuda emas itu. Baiklah, raja. Anak ini pun berjalan kembali kepada sang rubah. Rubah pun berkata, andaikan kau mendengarkan kata-kataku, tapi tidak apa-apa, aku akan terus menolongmu untuk mencari wanita itu. Nanti kau akan bertemu dengannya di suatu rumah yang besar. Kau ajaklah dia pergi bersamamu, tapi jangan izinkan dia meminta izin kepada kedua orang tuanya. Baiklah, Rubah, kata sang pemuda itu. Dia pun datang di rumah yang besar itu dan melihat seorang putri. Dia mengajaknya pergi, tetapi putri itu ingin minta izin kepada ayahnya dulu, dan dia memperbolehkannya. Putri itu pun menemui ayahnya, dan ayahnya marah, lalu menyuruh sang pemuda itu untuk menggali bukit. Tapi hanya 1 malam. Jika dia bisa, maka dia boleh membawa putri itu bersamanya. Baiklah, kata sang pemuda itu. Anak ini menggali bukit itu sepanjang malam. Tetapi dia sudah kelelahan dan bukit ini masih tetap tinggi. Tiba-tiba, rubah itu pun datang. Rubah itu akan menolong sang pemuda ini. Keesokan harinya, akhirnya gunung itu telah tergali dan pantai pun menjadi terlihat. Lalu sang ayah itu memperbolehkan putrinya pergi bersama. Mereka pun bergegas pergi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan sang rubah. Sang rubah pun berkata, aku akan membantumu mendapatkan semuanya, sang putri, kuda emas, dan juga kucing emas. Benarkah? Bagaimana caranya? Dengarkan rencanaku ini baik-baik, kata sang rubah. Kau bawa putri ini kepada raja. Dia akan senang dan memberikan kuda emas kepadamu. Saat akan pulang, kau jabat tangan raja dan juga jabat tangan putri. Lalu langsung bawa mereka secepatnya dari sana. Rencana kedua, kau berikan kuda emas itu kepada raja. Raja, lalu kau katakan, aku ingin melihat burung kucing emas untuk memastikan apakah itu asli atau tidak. Lalu saat melihat kucing emas, kau langsung bawa kuda emas dan juga kucing emas kabur dari sana. Nanti kita akan bertemu di hutan. Dan pemuda ini menjalankan rencananya dengan sangat baik. Dia mendapatkan putri, kuda emas, dan juga kucing emas. Lalu rubah berkata lagi, dengarkan kata-kataku ini baik-baik. Saat di jalan pulang, jangan hiraukan siapapun. Dan juga jangan mau duduk di tepi sungai atau di tepi laut. Baiklah, rubah, terima kasih. Kau adalah teman terbaikku, rubah. Kalau aku teman terbaikmu, maka bunuhlah aku. Apa? Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Baiklah.
Dia pun berjalan pulang, tapi saat di perjalanan dia melihat ada keramaian. Lalu dia pun melihat ke keramaian itu apa yang terjadi. Ternyata dua saudaranya yang waktu itu akan digantung karena mereka telah mencuri barang-barang di hotel ini. Karena dia kasihan, dia pun memberikan uang kepada orang yang dicuri uangnya itu. Lalu kedua kakaknya ini pun bebas. Kedua kakaknya ini berterima kasih kepadanya. Mereka pun berjalan bersama-sama. Tetapi saat di tepi sungai, kakaknya mengajak berhenti di sini dan duduk senang dulu. Dia pun duduk-duduk dan melupakan kata-kata sang rubah. Ternyata kakaknya itu telah berencana untuk mendorongnya dari tepi sungai. Dia pun terjatuh ke dalam sungai, tapi kakak-kakaknya lah yang membawa mereka ke istana. Kakak yang jahat ini mengatakan bahwa kuda emas, kucing emas, dan juga putri ini adalah hasil dari kerja keras mereka. Tetapi kuda emas itu tidak mau makan, kucing emas itu pun tidak mau makan, dan juga putri itu selalu saja menangis. Di sisi lain, anak ketiga ini telah terdampar di suatu laut yang sangat besar. Dia terdampar di tepi laut. Akhirnya dia pun sadar, tetapi dia tidak bisa keluar dari sini. Tidak ada jalan untuknya untuk keluar karena tembok ini sangat tinggi. Tiba-tiba datanglah seekor rubah tadi. Dia pun menolong anak ini kembali. Rubah ini memegang tangannya lalu membawanya ke istana. Akhirnya mereka datang di istana. Lalu anak ini pun menemui raja. Saat dia masuk ke dalam istana, kuda menjadi mau makan. Anak perempuan putri itu tidak menangis lagi dan kucing juga sudah mau makan. Lalu dia mengatakan semuanya kepada raja dan dibela oleh putri itu. Akhirnya kedua kakak-kakak ini dipenjarakan. Lalu sang pemuda dan putri ini menikah. Lalu beberapa tahun telah berlalu. Raja pun meninggal dan mereka yang menjadi raja dan ratu. Lalu tidak sengaja mereka pergi ke hutan dan bertemu kembali dengan sang rubah yang beberapa tahun lalu telah banyak menolong. Rubah itu pun berkata, "Tolong bunuh aku jika aku memang temanmu." Dengan hati sedih, raja ini membunuh rubah, mengeluarkan pistolnya dan menembak. Lalu rubah ini pun mati. Tetapi tiba-tiba rubah itu berubah menjadi seorang pria. Seorang pria ini pun bangun. Ternyata rubah itu adalah kakak sang putri yang dikutuk oleh penyihir bertahun-tahun lalu. Cerita ini pun tamat.